Bab 1137. Guntur Dewa Ungu muncul. Master, keluarga Lu, keluargamu, dan keluarga Zuge semuanya terperangkap oleh batasan wilayah. Mereka tentu saja tidak rela untuk dijebak, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak dapat menembus penghalang yang menjebak mereka. Keluarga Mo, Sekte Senba dan fraksi hukum memiliki total 8,5 kaisar, sedangkan Istana Alam Baka hanya bertiga, ditambah warrior yang total 4, tetapi saat ini, keempatnya berperang melawan 8,5 kaisar. Di arena, yang paling menakutkan adalah 3 gadis Istana Alam Baka. Gadis penunggang babi hanyalah seorang maniak yang kejam. Setiap kali Gada jatuh, itu adalah kematian atau cedera. Sun Kangel dan Hades juga sangat menakutkan. Kedua gadis itu menyerang dengan sangat aneh sehingga membuat setengah kaisar keluarga Mo menjadi panik. Dibandingkan dengan ketiga gadis itu, warrior yang terlihat agak biasa saja. Jika membandingkan kekuatannya memang kuat, tapi dia masih jauh lebih buruk dari gadis penunggang babi itu. Jika membandingkan kemisteriusan keterampilan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sun Kangel dan Hades. Namun, dia yang paling mencolok di arena. Dia berwarna merah darah, dengan permusuhan tak berujung dan niat membunuh. Sulit bagi orang untuk tidak menyadarinya. 1/4 jam kemudian, pada saat ini, di arena tiba-tiba ada jeritan, dan semua orang melihat seorang setengah kaisar keluarga Mo dihancurkan menjadi genangan daging oleh gadis penunggang babi. Jeritan lain terdengar, dan ketika semua orang melihatnya, mereka melihat seorang setengah kaisar keluarga Mo hancur secara langsung di udara, dan itu hancur menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari beberapa saat. Jeritan masih bergema. Di samping, Chaneli dan Qina Feng melihat adegan ini, mata mereka penuh dengan horor, karena target utama warrior yang adalah keluarga Mo, sehingga keduanya relatif santai. Mereka ingin mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang dari 3 kekuatan raksasa terperangkap dan setengah kaisar keluarga Mo dibantai, mereka tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Keduanya saling memandang, dan ada niat mundur di mata mereka. Keluarga Mo, kami bersedia mundur. Pada saat ini, di arena tiba-tiba terdengar suara Kordomo. Pada saat ini, mata Kordomo berwarna merah darah, dan dia hampir jatuh ke dalam kegilaan. Karena pertarungan sampai sekarang, dalam waktu singkat keluarga Mo telah terbunuh 4,5 kaisar. 4 orang di hadapan mereka, meski alam tertinggi hanya pendekar suci tingkat tinggi, tapi kekuatan keempat orang itu bahkan lebih mengerikan daripada setengah kaisar. Bahkan, dia merasa, jangankan menghadapi mereka, bahkan jika mereka berempat menghadapi beberapa pendekar kaisar, takutnya juga akan mampu melawan. Keempatnya terlalu aneh. Yang paling menakutkan adalah ada juga ketua aula Istana Alam Baka yang bersembunyi di suatu tempat. Kekuatan batasan wilayah pihak lain secara langsung melumpuhkan ketiga keluarga lainnya. Dalam pertarungan, semua setengah kaisar keluarga Mo akan mati di sini, termasuk dia Kordomo. Jika mereka semua mati di sini, maka keluarga Mo akan benar-benar dihapus dari Senzu di daratan tengah. Tidak ada pilihan selain mengakui kekalahan. Mendengar kata-kata Kordomo, warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara, tetapi gadis penunggang babi di samping yang duluan mengatakan, sekarang menyerah. Sudah terlambat. Mereka yang menyinggung Istana Alam Baka aku, bunuh semua. Terdengar suaranya,
gadis penunggang babi menunggangi babi putih besar dan menyerbu cepat menghantam setengah kaisar keluarga Mo di hadapannya. Pupil mata setengah kaisar keluarga Mo di depannya menyusut, dan sebelum dia bereaksi, dia langsung dipukul oleh babi putih, dan pada saat yang sama, sebuah gada mengenai kepalanya secara langsung. Bang! Kepala setengah kaisar keluarga Mo itu langsung meledak, dan pada saat yang sama, tubuhnya juga berubah menjadi genangan daging dan melayang turun dari udara pada saat ini. Art. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari samping, dan semua orang melihat dengan cepat, hanya melihat rantai besi hitam pekat melewati alis setengah kaisar keluarga Mo. Mata setengah kaisar keluarga Mo terbuka lebar, dan setelah beberapa detik, tidak ada lagi warna di matanya. Sekarang, hanya Kordo Mo dan Tiri Mo yang tersisa di arena. 4 lawan 2. Kordo Mo menarik napas dalam-dalam, matanya perlahan tertutup. Detik berikutnya, mata Kordo Mo tiba-tiba terbuka, matanya penuh dengan kengerian dan kegilaan. Dia tidak berbicara omong kosong. Di mata semua orang, perut Kordo Mo membengkak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat yang sama, energi spiritual di sekitarnya menjadi ganas dalam sekejap. Meledakkan diri. Setengah kaisar meledakkan dirinya. Melihat adegan ini, semua orang di arena ngeri. Di samping, Bendico Xiao dan yang lainnya juga berubah besar ekspresinya. Kordo Mo ini meledakkan dirinya. Tentu saja, bahkan jika dunia Bangau Putih tidak dihancurkan, kota Bangau Putih ini tidak dapat dipertahankan. Apalagi orang-orang di bawah pendekar suci diperkirakan akan mati, bahkan pendekar suci pun tidak bisa luput dari bahaya. Setengah kaisar meledakkan dirinya, seberapa mengerikan kekuatan itu. Warrior yang tentu saja mengetahui hal ini dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Hades. Warrior yang menatap Hades dengan bingung, dan Hades berkata dengan suara rendah, biarkan dia meledak. Karena percaya pada Hades, warrior yang sedikit mengangguk dan tidak menyerang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Hades bertiga tidak mengambil tindakan, dia tahu bahwa pihak lain seharusnya memiliki keyakinan, atau ada cara untuk menghadapi penghancuran diri pihak lain. Melihat ledakan diri Kordo Mo, ekspresi Qina Feng dan Chanel Li berubah drastis. Keduanya tidak lagi ragu-ragu sama sekali, berbalik dan meloncat, dan terbang ke kejauhan. Namun, begitu keduanya pergi ribuan kaki, sebuah kotak yang hampir transparan muncul di sekitar keduanya, menjebak keduanya. 3 jalang, ayo mati bersama. Pada saat ini, Kordo Mo di kejauhan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak. Saat meledak, badai udara yang mengerikan tiba-tiba menyebar, dan menyebar hingga 100 meter dalam sekejap. Semua orang berekspresi berubah drastis, dan tak terhitung banyaknya orang yang lari menghindar dengan liar. Namun, pada saat ini, di mata semua orang, gelombang badai benar-benar berhenti, dan kemudian menyusut sedikit demi sedikit. Semua orang tercengang. Warrior yang juga terkejut, tetapi segera dia menemukan masalahnya. Sebuah dinding persegi tipis muncul di sekitar badai, bukan badai yang menyusut, tetapi dinding tipis persegi itu sedang mencari, dan energi badai yang dahsyat terus menyusut di bawah tekanan dari dinding tipis persegi itu. Melihat adegan ini, pupil warrior yang tiba-tiba menyusut. Seberapa mengerikan energi penghancur diri setengah kaisar ini. Namun, sekarang terperangkap oleh mantra ini, seberapa menakutkan kekuatan ketua aula yang mengeluarkan mantra ini. 3 orang dari kekuatan raksasa lainnya di arena juga dikejutkan oleh adegan ini. Dulu, mereka telah melebih-lebihkan kekuatan ketua aula Istana Alam Baka,
tetapi sekarang, mereka tahu bahwa mereka meremehkan, jauh meremehkan mereka. Kekuatan ketua aula Istana Alam Baka ini jauh lebih kuat dari yang mereka kira. 4 ketua aula Istana Alam Baka saja, membuat 4 keluarga besar tak berdaya, kalau sudah 10 keluar semua. Segera, di bawah perhatian semua orang, badai energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri Kordomo secara bertahap dikompresi dan dihancurkan, sampai akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Melihat adegan ini, setengah kaisar keluarga Mo Tirimo langsung frustasi. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Keluarga Mo, salah satu dari 4 keluarga besar di Senzu Daratan Tengah, berakhir seperti ini. Meskipun keluarga Mo mereka masih ada, bagaimana mereka akan mendapatkan pijakan di Senzu di Daratan Tengah ini di masa depan setelah kehilangan hampir semua setengah kaisar keluarga Mo? Mulai sekarang, tidak ada 4 keluarga besar di Senzu di Daratan Tengah, yang ada hanya 3 keluarga besar. Pada saat ini, warrior yang dari samping tiba-tiba menghilang di tempat, di kejauhan, ekspresi Tirimo sangat berubah. Detik berikutnya, warrior yang muncul di belakangnya, dan mata Tirimo terbuka lebar, dan setelah beberapa detik, bagian dalam matanya tidak ada warna lagi. Membantai abis. Sungguh pria yang kejam. Melihat adegan ini, 3 orang dari kekuatan raksasa membeku di hati mereka. Gadis penunggang babi juga melirik warrior yang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, batasan wilayah yang menjebak 3 keluarga besar tiba-tiba menghilang. Namun, tidak ada yang berani bertindak, dan tidak ada yang berani pergi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba memandang keluargamu, dan ekspresi orang keluargamu tiba-tiba berubah sedikit. Namun, wanita cantik pemimpin tetap berekspresi tenang, tanpa gejolak sedikit pun. Aku ingin tanya tentang seseorang, apakah keluargamu ada orang bernama Kirani? Warrior yang tidak melupakan pesan Pak Tuamu. Ketika Pak Tuamu membakar jiwanya, dia memintanya datang ke dunia spiritual untuk mencari orang bernama Kirani. Jika keluargamu tidak ada orang ini, maka sesuai pesan Pak Tuamu, keluargamu ini tidak perlu ada. Mendengar kata-kata warrior yang, orang keluargamu serempak kaget, dan wanita cantik yang menjadi pemimpinnya, terpancar keterkejutan dan keraguan di matanya, dan sedikit kegembiraan. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Jawab aku. Warrior yang mengepalkan pedang darah di tangannya perlahan. Kamu kenal dia, kamu pasti kenal dia, kamu dari alam baka, kamu dari alam baka, kan? Wanita cantik itu sedikit linglung karena girang. Warrior yang memandang wanita cantik sebentar, lalu perlahan melepaskan tangannya, dengan nada hormat, apakah kamu Kirani? Wanita cantik mengangguk, lalu gemetar, dia, apakah dia baik-baik saja? Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mati. Meninggal. Wanita cantik seperti disambar petir, dia langsung pucat. Setelah beberapa lama, dia tampak agak termenung menatap di kejauhan. Mati, sudah mati. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia memintaku untuk membawa pesan pada senior, jangan menunggunya. Setelah selesai berbicara, warrior yang memandang keluarga Zuge di samping dan berkata, apakah Yena Zuge ada di sini? Jika sebelumnya, mereka pasti akan mengabaikan warrior yang, tapi sekarang, tidak ada yang berani melakukannya. Pria paruh baya pemimpin keluarga Zuge melirik warrior yang dan berkata, tidak di dunia ini. Kalau begitu lupakan saja. Warrior yang melirik 3 keluarga besar di arena dan berkata, sekarang kalian bisa pergi. Membantai 3 keluarga besar ini.
Tidak realistis. Juga tidak perlu, karena tiga keluarga besar ini tidak secara langsung bertentangan dengan perguruan rusa putih. Hanya ada kontradiksi langsung dengan keluarga Mo, dan keluarga Mo sudah berakhir. Sekarang perguruan rusa putih butuh pemulihan. Keluarga Suge dan keluarga Lu melirik warrior yang dan berbalik. Ketika keluarga Suge pergi, jimat yang muncul di ujung langit menghilang, dan mata jalan surga muncul kembali di hadapan semua orang. Hades melirik warrior yang, lalu berkata, "Kami pergi." Sambil berkata, dan dua wanita lainnya hendak pergi, tetapi pada saat ini, kekuatan langit dan bumi yang menakutkan meledak dari mata jalan surga. Ketika tekanan ini muncul, beberapa pendekar suci di arena langsung tertekan ke tanah. Kemudian, sedikit cahaya ungu muncul di mata jalan surga, dan tak lama kemudian, guntur dewa ungu muncul di depan mata semua orang. Guntur dewa penghancur bumi. Melihat adegan ini, semua orang di arena tercengang. Gadis penunggang babi, Hades and Sun Kangel juga membuka mata mereka lebar-lebar, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini sudah berakhir. Di samping, warrior yang berekspresi masam bersambung.